Satu, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya seharusnya MK tidak memilihkan sistem pemilu apa yang cocok bagi Indonesia. Itu satu. Kenapa begitu? Karena sistem pemilu itu bukan soal konstitusionalitas norma atau tidak. Oke, itu satu statement yang ingin saya katakan. Harusnya itu diserahkan pada dinamika politik di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Oke. Lalu yang kedua, ya, yang ditanyakan tadi, bagaimana dampaknya kalau seandainya sistem pemilu tertutup yang kemudian dinyatakan konstitusional. Begini, tidak ada satu sistem pemilu pun yang bisa dikatakan semuanya sempurna atau sebaliknya semua buruk. Sistem pemilu itu bergantung kepada kebutuhan-kebutuhan yang akan kita dapatkan dengan menerapkan sistem tersebut. Jadi baik itu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup itu sama sahnya, sama konstitusionalnya. Bahkan sekalipun kita misalnya menerapkan sistem yang belum pernah kita terapkan seperti mayoritarian atau distrik, itu juga sah juga dalam kerangka konstitusi kita. Nah, cuma kalau kita akhirnya memilih sistem tertutup, maka dalam politik yang sangat oligarkis, sangat elitis, tidak ada demokrasi internal partai politik, maka kita kehilangan banyak akses rakyat terhadap kemampuan kita untuk menentukan siapa yang harus kita dudukkan di dalam parlemen. Karena terjadi diskriminasi tentunya antara mereka yang ditempatkan di urutan 1, 2 dengan mereka yang ditempatkan di urutan 3, 4 dan seterusnya. Karena menurut data yang ada, ya paling satu partai itu hanya bisa mendapatkan maksimal barangkali 2 kursi saja di satu dapil. Rata-rata 1 kursi dan jarang sekali bisa 3 kursi begitu. Permohonan itu memang harus diproses. Tapi tidak setiap permohonan itu diproses lebih lanjut. MK bisa saja mengatakan bahwa 6 pemohon warga negara ini tidak memiliki legal standing. Kenapa begitu? Karena rasanya tidak bisa dibuktikan bahwa mereka dirugikan. Justru dalam sistem proporsional terbuka, masyarakat termasuk juga pemohon ini memiliki akses lebih dibandingkan proporsional tertutup. Proporsional tertutup sangat menguntungkan partai politik dan orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai politik. Sementara 6 orang pemohon ini kan bukan orang-orang elit partai politik. Harusnya dia lebih membela sistem yang terbuka. Kalau seandainya dia mengatakan dirugikan, yang merugikan itu justru yang tertutup dibandingkan yang terbuka. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan harusnya MK tidak memproses lebih lanjut perkara ini dengan mengatakan bahwa 6 warga negara ini tidak memiliki legal standing karena tidak bisa membuktikan bahwa mereka dirugikan dengan penerapan sistem proporsional yang terbuka itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kan tidak setiap permohonan itu harus dikabulkan. Permohonan yang bukan merupakan perdebatan wilayah konstitusional, tidak mempermasalahkan atau tidak bisa dipermasalahkan norma konstitusinya, ya harusnya ditolak saja. Jadi tidak mesti kemudian permohonan itu harus diproses berlarut-larut dan kemudian mengganggu proses atau tahapan pemilu. Banyak sekali calon-calon yang mengeluh kepada saya karena mereka sudah di-approach partai politik, didaftarkan sebagai calon, tetapi kemudian mereka akan terancam seandainya mereka tidak duduk di urutan 1 atau paling tidak 2.